Ada apa sih Susi? Kamu ini hobi banget ganggu acara Hikmat. Itu dompet aku, balikin sini. Bukan dompet biasa nih Ratna. Lihat ini, ada kartu klub malam dan foto Aisyah pakai baju seksi di dalam sini. Astaga Aisyah, kamu yang setiap hari mengaji dan ceramah soal kehormatan, ternyata seperti ini kelakuannya. Itu nggak seperti yang kalian lihat Bu RT. Aku Fitnah! Ini fitnah! Anakku disabotasin sama... Aisyah, duduknya lebih manis lagi, tundukin sedikit kepalanya, biar aura solehah kamu terpancar pas ibu live. Ingat, angel ini kunci biar orang-orang tahu kalau kamu itu anak yang santun dan jarang keluar rumah. Iya Bu, tapi ini udah yang ke-10 kali aku duduk begini. Kaki aku pegel banget. Jangan ngeluh, kamu mau nanti ibu dicap gagal ngedidik anak. Kamu itu aset ibu, biar ibu terlihat paling berkelas di kampung ini dibanding ibu-ibu yang lain. Masya Allah, pagi-pagi udah produktif banget ya kalian ini. Aisyah, lagi bikin video dakwah apa lagi? Siti, iya nih, anakku lagi nyiapin materi ceramah buat di media sosial. Biasalah, biar bisa jadi contoh buat anak-anak zaman sekarang yang gak jelas pergaulannya. Pagi Bu RT, maaf ya, cuma buat konten harian aja kok. Hebat betul ya kamu Ratna. Aisyah ini benar-benar permata kampung kita. Beda sama anak-anak lain yang jarang kelihatan ibadahnya. Kamu kasih makan apa sih sampai dia bisa sepintar ini? Bisa aja Bu RT. Semua ini berkat ketatnya aku menjaga dia. Aku selalu pastiin Aisyah udah di rumah sebelum azan maghrib. Setelah itu dia nggak boleh keluyuran lagi. Ibu, oh iya, nanti malam Aisyah mau ada acara penting. Kamu istirahat yang cukup ya Aisyah. Jangan sampai capek, biar nanti kegiatan kamu lancar dan gak ngecewain ibu. Masya Allah Aisyah. Ya udah Bu Ratna, saya pamit jalan lagi ya biar Aisyah bisa istirahat. Mari. Pak Jono, aduh hampir aja ketahuan. Ibu udah tidur pulas, tapi aku takut ada yang belum kekunci. Tenang Aisyah, kampung udah sepi banget. Kamu kalau begini terus nggak capek apa acting tiap hari. Mau gimana lagi Pak, kalau aku nggak nurut, ibu pasti marah. Dia kan haus sama pengakuan warga. Iya aku tahu, tapi ya kasihan kamu. Terus juga dompet kamu jangan sampai ketinggalan lagi. Kemarin aja hampir hilang. Bentar Pak. Ini dia di dalam tas. Hampir aja aku jantungan. Ya udah, kita jalan ya. Kita harus ngebut sedikit biar kamu sampai klub tepat waktu. Nanti pelanggan favoritmu nungguin kamu di sana. Rasanya hidupku kayak roller coaster Pak. Siang jadi santriwati, malam jadi ratu klub malam. Lucu ya? Dunia emang panggung sandiwara Aisyah. Kamu yang main peran, ibu kamu yang jadi sutradaranya. Tapi ingat, setiap sandiwara pasti ada akhirnya. Semoga aja akhirnya nggak buruk. Aku cuma mau uangnya aja buat beli apa yang ibu mau, supaya dia berhenti neken aku mulu. Seterah kamu aja. Yang penting malam ini kita harus pastiin semuanya berjalan rapi dan gak ada satupun orang kampung yang curiga. Wah, akhirnya si primadona datang juga. Tadi tamu di VIP 7 udah nanya-nanya terus. Kamu telat 5 menit, Aisyah.
Aduh, tadi macet Riko. Kamu tahu sendiri kan, aku harus muter lewat jalan tikus biar gak ketahuan. Alasan aja nih, ambil kartu aksesnya. Ingat, malam ini kamu harus melayani dengan ekstra. Target kita besar, ada bos besar dari kota sebelah yang mau datang. Aku harap ini terakhir kalinya aku melayani bos besar, Riko. Aku udah capek banget, Riko. Capek, uang hasil kerja malam ini aja bisa beli satu motor baru buat ibu kamu. Jangan banyak ngeluh, atau kamu mau berhenti. Aduh, enggak, aku nggak bisa berhenti. Ibu udah beli baju baru untuk pengajian minggu depan dan aku butuh uangnya. Ya udah, sana ke meja VIP. Oh iya, dompetmu jangan ditaruh sembarangan di meja. Kemarin hampir ketukar sama tamu lain. Iya, tenang, aku taruh di tempat aman kok. Nah, itu orangnya datang. Sana, kamu ke sana sekarang. Oke deh, aku pergi sekarang. Nah, pasang di situ, pastiin tulisan Aisyah sang gadis soleha terlihat paling besar. Biar semua tamu yang datang langsung sadar bibit unggul itu harus dengan cara seperti aku. Iya Ratna, ini spanduk udah miring 3 kali. Nanti kalau jatuh gimana? Lagi pula perlu banget ya piala sebanyak ini ditaruh di meja tamu. Ya perlu lah Susi. Kan Bu Ratna mau pamer kalau anaknya anak emas. Kamu mau dibilang gagal mendidik anak kayak tetangga sebelah. Tepat Wati, kamu ngerti maksud aku. Lihat piala ini bukti sah kalau aku itu ibu yang paling sukses di sini. Beda sama ibu-ibu lain yang anaknya cuma main HP di rumah. Iya ya, kamu emang paling hebat. Tapi ini acara pengajian, bukan acara pamer penghargaan. Apa nggak sebaiknya kita fokus ke bacaan doanya aja? Doa itu penting, tapi citra itu lebih penting. Kalau citra kita bagus, orang-orang bakal segar. Kamu paham kan kenapa aku ketat menjaga Aisyah? Iya, kami paham. Oh iya, kamu udah coba hubungi sopir langganan Aisyah belum? Katanya hari ini dia mau mampir sebentar buat ambil sisa barang Aisyah yang ketinggalan kan? Bener juga, Pak Jono kan sopir yang paling bisa diandalkan. Dia harus mampir supaya barang-barang Aisyah rapi sebelum acara mulai. Susi, kamu tolong buka pintu depan ya kalau dia datang. Iya, tenang. Aku tunggu di depan mobil sambil nunggu kiriman barangnya. Pak Jono, tumben banget mampir ke sini sore-sore. Ada titipan barang penting dari Aisyah ya? Siang Bu Susi, iya nih dompet Aisyah tertinggal di mobil saya. Saya baru sadar pas mau bersihin jok, katanya tadi Aisyah ada acara pengajian di sini. Jadi saya anterin sekalian biar nggak repot. Oh ya ampun, kasian banget dia pasti panik. Terima kasih ya Pak Jono, biar nanti saya berikan langsung ke Aisyah atau Bu Ratna. Sama-sama Bu, saya titip ya, soalnya saya masih ada jemputan lain di kota sebelah. Saya pamit dulu. Siapa itu Susi? Pak Jono ya? Apa yang dia kasih ke kamu? Iya, ini dompet Aisyah, katanya ketinggalan di mobil. Berat juga ya isinya, mungkin banyak uang atau kartu-kartu penting. Dompetnya bagus ya. Coba buka dulu deh, siapa tahu ada kartu identitas atau apa gitu. Biar kita tahu itu dompet asli dia atau bukan. Kan kita mau acara pengajian nih, masa iya barang penting orang lain gak dikembaliin? Iya juga ya, sebentar aku buka dulu. Loh, kok isinya begini? Loh. Itu kartu klub malam dan foto Aisyah pakai baju terbuka di dalam cup. Susi, aku nggak salah lihat kan? Astaga, Wati, ini beneran Aisyah. Kita harus segera kasih tahu Bu Ratna dan para tamu di dalam. Ini udah keterlaluan. Ini pengajian nggak bisa dilanjut sebelum kita tahu kebenaran ini.
Ada apa sih Susi? Kamu ini hobi banget ganggu acara hikmat. Itu dompet aku. Balikin sini. Bukan dompet biasa nih Ratna. Lihat ini, ada kartu klub malam dan foto Aisyah pakai baju seksi di dalam sini. Astaga Aisyah, kamu yang setiap hari mengaji dan ceramah soal kehormatan, ternyata seperti ini kelakuannya. Itu nggak seperti yang kalian lihat Bu RT. Aku Fitnah! Ini fitnah! Anakku disabotase itu sama orang. fitnah dari mana? Ini jelas banget fotonya. Lihat kartu member klubnya, Ratna. Masih mau ngelak setelah kesombongan kamu tadi. Kalian semua nggak tahu apa-apa. Aisyah, bilang sama mereka kalau itu bohong. Udah Bu, udah cukup. Aku capek bohong terus. Enggak, ini salah. Anakku anak baik. Astagfirullah Ratna, ini aku balikin dompet kamu. Silakan sisanya kamu urus sama anak yang kamu banggakan itu. Oh ya ibu-ibu, kita pergi dari rumah yang penuh kepalsuan ini. Kenapa jadi begini sih? Seharusnya aku hari ini menang besar. Seharusnya semua ibu-ibu itu muji aku. Aku harus punya rencana. Besok aku bakal panggil Bu RT. Aku akan bilang kalau itu semua kelakuan orang yang iri sama keberhasilan aku. Ya, aku harus terlihat meyakinkan. Ayo Ratna, kamu pasti bisa. Kamu itu ibu yang hebat. Anakmu cuma hilang, tapi didikan kamu yang terbaik. Kamu nggak boleh kalah di depan mereka. Dengar ya Bu RT, kamu harus tahu kalau Aisyah itu korban. Aduh, loh kok kenapa aku jadi ketawa? Ini nggak lucu. Tenang Ratna, coba lagi. Aku ini ibu yang paling soleh di kampung ini. Aduh, ada apa sama mulut aku? Kenapa setiap aku mau bohong malah suara setan yang keluar? Enggak, ini pasti cuma kelelahan. Udahlah, besok pasti aku urus. Aku harus tidur biar suaraku ini kembali normal dan aku bisa memulihkan nama baik aku lagi. Susi, Wati, selamat pagi. Baru pulang dari pasar malam ya? Tumben lewat sini, biasanya jalan pintas. Iya Ratna, kami mau ke Bu RT sebentar. Kamu kok kelihatannya seger banget pagi ini? Iya, harus seger dong. Namanya juga orang yang hatinya bersih dan selalu menyerahkan segala urusan sama Tuhan. Soal kejadian kemarin itu, jujur, aku udah maafin kalian yang terlalu cepat menyimpulkan Aisyah itu anak yang... Stop dulu ibu-ibu, jangan pusing mikirin drama. Mendingan tenangin pikiran dulu pakai cemilan dari Koko Meong. Nih ada keripik kaca, pedesnya nendang. Terus ini ada basreng, gurihnya bikin lupa sama tetangga yang hobinya pamer. Mau nggak ibu-ibu? Wah boleh juga nih, daripada denger Bu Ratna yang bohong mulu. Jangan jualan di depan rumahku. Aku ini ibu yang sangat soleha dan anakku Aisyah juga soleha. Dia nggak mungkin. Udah Bu, yuk kita check out keripik kaca sama basrengnya sekarang biar hidup lebih happy. Caranya tinggal tap gambarnya sekarang ya. Gampang, mudah dan praktis, kenyang pula. Aku pergi dulu nih Bu, mau lanjut promosi. Dadah ibu-ibu. Astagfirullah Ratna, kamu kenapa? Kok suara kamu begitu? Bukan maksud aku. Kemarin itu cuma salah paham. Aku ini ibu yang Mati, ayo kita pergi dari sini. Ini bukan Ratna. Ini pasti udah kena azab gara-gara kebohongannya kemarin. Tunggu, jangan pergi. Aku bisa jelasin. Aku ini cuma Tolong, Bu Ratna kerasukan setan pamer. Aduh, kenapa begini? Kalau aku nggak bisa bohong, aku harus ngomong apa? Caranya cuma Aisyah yang harus keluar dari kamarnya sekarang.
Aisyah, bangun nak, ibu udah capek. Suara ibu hilang tiap kali ibu mau bela diri di depan warga. Mereka takut sama ibu. Ibu mau aku bilang apa lagi? Udah cukup kan aib kita kebuka? Warga juga udah tahu semuanya gara-gara ibu. Iya ibu tahu, tapi ibu beneran gak paham kenapa hidup kita jadi serumit ini. Ibu cuma mau kita jadi keluarga yang terpandang, paling sukses di sini, Aisyah. Itu dia masalahnya Bu, dipandang. Ibu terlalu haus pujian sampai gak sadar aku hancur di dalam. Aku kerja di klub malam bukan karena aku suka, tapi karena aku capek dikejar target barang-barang mewah yang ibu mau. Ibu gak nyangka kamu merasa seperti itu nak. Tiap malam aku nangis Bu, aku harus pakai baju minim, melayani orang asing cuma supaya ibu bisa beli gamis baru dan perlengkapan pengajian mahal. Aku udah gak sanggup lagi acting begini terus. Maafin ibu Aisyah, ternyata ambisi ibu justru membunuh anak ibu sendiri. Ibu bodoh. Sekarang apa gunanya menyesal kalau semua orang udah benci? Mereka anggap aku penipu, dan ibu jadikan aku kutukan suara tawa itu. Ibu akan berhenti Aisyah. Ibu gak mau lagi jadi pusat perhatian, apalagi spotlight dengan cara yang salah. Lebih baik kita hidup sederhana daripada harus nanggung malu. Ibu akan jual semua perhiasan dan koleksi barang mewah kita besok. Kita harus mulai jujur Aisyah. Aisyah, tolong ambilin kotak perhiasan di lemari atas itu. Ibu udah gak butuh benda-benda ini lagi. Ini Bu, ibu yakin mau jual semuanya? Ini kan hasil kerja keras ibu dari dulu. Justru karena ini hasil dari kesombongan ibu harus membuangnya. Apa gunanya punya emas banyak kalau tiap kali ibu bicara, ibu jadi bahan tertawaan karena sombong. Ibu bener, jujur aku ngerasa lebih ringan sekarang. Gak perlu lagi beli barang mahal supaya orang-orang bilang kita keluarga terpandang. Ibu udah hubungi toko emas di kota. Mereka mau beli hari ini juga. Uangnya nanti kita pakai buat bantu anak-anak yatim di panti asuhan terbatas di kota. Itu lebih berguna daripada jadi pajangan di rumah. Ibu gak takut nanti warga tahu kalau kita udah gak punya harta lagi? Biarin aja, biar mereka tahu kalau ibu emang udah berubah. Ibu gak mau lagi haus validasi dari mereka. Kamu mau ikut ibu ke kota kan? Mau Bu, aku mau temenin ibu. Sekalian aku mau minta maaf sama pemilik klub malam dan berhenti total di sana. Bagus, ayo kita angkut kardus ini ke mobil sekarang. Aku gak perlu bawa kenangan buruk ini lebih lama lagi. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Silakan duduk dulu. Siang Pak Usman, aku kesini cuma mau menyerahkan sedikit bantuan. Ini ada tabungan hasil penjualan barang-barang yang nggak terpakai di rumah. Semoga bisa membantu anak-anak ya di sini. Iya Pak, semoga berkah ya untuk anak-anak panti. Ya Allah Bu Ratna, ini jumlahnya banyak banget. Kenapa mendadak sekali? Apa ada syukuran sesuatu? Enggak ada syukuran Pak, saya cuma ngerasa udah waktunya harta ini menjadi manfaat buat orang lain daripada saya jadi beban buat diri saya sendiri. Masya Allah, Ibu luar biasa. Kalau boleh tahu atas nama siapa saya tulis donatur ini? Hamba Allah aja Pak, nggak perlu ditulis nama kami. Saya nggak mau orang lain tahu atau memuji perbuatan ini. Baiklah, kalau begitu saya mengerti. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Semoga Ibu dan Aisyah selalu diberi kesehatan. Terima kasih kembali Pak Usman. Senang rasanya bisa berbagi tanpa harus dipamerkan ke tetangga. Iya Pak, kami pamit dulu ya. Senang bisa melakukan ini dengan tenang. Bu, lihat suaranya. Ibu udah gak aneh lagi kan? Ibu tadi ngomongnya lancar, gak ada tawa aneh yang keluar sama sekali. Iya nak, ternyata benar kalau niatnya ikhlas, nggak ada yang perlu ditakutin lagi. Ayo kita pulang ke kampung dengan identitas baru kita.
Selamat sore Bu Ratna, Aisyah. Tumben sore-sore begini kelihatan santai di teras. Sore juga Pak RT. Iya nih, mumpung cuacanya lagi adem, sekalian nemenin Aisyah rawat tanaman. Silakan mampir dulu Pak, ini ada pisang goreng buatan Aisyah. Iya Pak RT, silakan mampir, kebetulan baru mateng nih. Boleh juga nih, senang lihat kalian yang sekarang. Rumah kalian rasanya lebih adem, nggak kayak dulu yang heboh sama acara-acara besar. Iya Pak, aku baru sadar kalau ketenangan nggak bisa dibeli sama pujian. Dulu aku terlalu sibuk ngejar citra, sampai lupa kalau yang paling penting itu ketenangan hati. Betul Pak, aku sekarang juga merasa jauh lebih lega. Nggak ada lagi beban harus pura-pura di depan banyak orang. Syukurlah kalau begitu. Warga di sini juga sekarang udah nggak membicarakan hal yang aneh-aneh lagi. Semua orang menghargai perubahan kalian. Semoga Pak, aku nggak banyak minta. Yang penting kami bisa hidup tenang dan ibadah kami bukan lagi untuk dipamerkan. Ternyata kesolehan itu memang urusan kita sama Tuhan, bukan buat konsumsi publik. Bener Bu, aib yang kemarin terbuka malah jadi pelajaran paling berharga buat kita. Ya udah, saya pamit dulu ya. Senang bisa melihat kalian seperti ini. Semoga terus istiqomah ya. Terima kasih ya Pak, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Ternyata hidup jujur itu jauh lebih enak ya Bu. Sangat enak Nak, sekarang kita bisa menikmati hidup tanpa takut suara tawa misterius itu datang lagi.